Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Semoga kita semua dalam keadaan bahagia dan selalu diberikan kesehatan. Amin. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas materi bab 2 semester 1 kelas 7 SMP MTS. Yang dibahas adalah menggambar ragam hias. Pertama-tama kita bahas tentang pengertian ragam hias terlebih dahulu. Ragam hias di sini adalah intinya sama, menggambar. Ada poinnya. Kata kuncinya menggambar. Namun bedanya di sini, pada pertemuan sebelumnya kan kita menggambar flora fauna alam bunda. Pada pertemuan yang bab 2 ini, gambarnya ini adalah menggunakan stilasi atau digayakan, ataupun menyederhanakan, ataupun malah nanti juga bisa juga melebih-lebihkan perubahan bentuk deformasi. Kita akan bahas secara detailnya selanjutnya. Oke. B. Motif ragam hias. Ragam hias pertama yang dibahas adalah motif flora. Motif flora atau tumbuhan. Di sini jelas yang kita gambar adalah tentang tumbuhan. Namun bedanya di sini dengan bab 1 yang sebelumnya, kalau bab 1 kita hanya menggambar tumbuhan atau flora pada seperti biasanya. Namun pada pertemuan bab 2 ini tumbuhannya di sini itu harus diubah. Gampangnya seperti ini. Sebenarnya ragam hias itu kalau kalian sering melihat batik ya seperti itulah ragam hias itu. Nah, bisa dilihat di sini motif bentuk floranya. Sebetulnya kan bentuknya ini seperti pada bunga. Ini bunga. Di sini ada bunga dan ada beberapa daun di sini, ini daun-daun. Motif floranya seperti itu. Namun di sini karena ragam hias, itu motifnya tumbuhan floranya dibentuk seperti ini. Bentuk sederhananya kan sebetulnya seperti ini nih, bentuk sederhananya. Kalau secara deformatifnya kan ada beberapa bunga, 3 bunga ini tadi di sini, dan ada beberapa daun. Dan seperti buket sih lebih tepatnya di sini, buket bunga. Yang kedua adalah ragam hias fauna atau hewan. Di sini yang digambar contohkan adalah burung, merak ya. Di sini motif kata kuncinya fauna adalah motif menggambarkan bentuk-bentuk hewan sebagai objek, digayakan sesuai dengan selera imajinasi pembuatnya. Yang ketiga adalah ragam hias geometris. Jelas dari katanya geometris, di sini akan banyak sekali bidang-bidang ataupun garis-garis bentuk-bentuk geometris, dicontohkan seperti ini bentuknya. Ragam hias geometris ini yang biasa kita jumpai mungkin banyak di ornamen-ornamen kayu ataupun batu ya seperti ini. Yang keempat adalah ragam hias figuratif. Figuratif di sini adalah contoh kata kuncinya bentuk manusia. Di sini bisa dilihat. Di sini bentuk manusia yang digayakan atau dimodifikasi lah gampangnya oleh si pembuatnya dengan berbagai macam bentuknya. Ini seperti orang yang sedang menari lebih tepatnya. Ya, ini juga ada bentuk yang lain contohnya. Ini seperti bentuk manusia juga kan, bisa dilihat di sini nih bentuk manusianya. Mungkin kalau kurang terlihat jelas saya jelaskan lewat garis. Di sini juga nih bentuk manusianya. Begitulah motif figuratif. Yang C adalah pola ragam hias. Pola ragam hias ada beberapa. Yang pertama adalah simetris. Simetris sudah kita bahas pada bab 1, yaitu seimbang antara kanan dan kiri. Di sini dicontohkan dengan gambar seperti ini, ada burung dan ada floranya juga di tengah. Ini pola simetris seperti ini. Yang kedua adalah pola ragam hias asimetris, yaitu ya jelas tidak seimbang antara sebuah kanan dan kiri, bisa dilihat nih. Di sini. Ini kan pusatnya ada di sini, pusatnya di bawah ini, hingga dia akhirnya membuat sulur-sulurnya. Ini kan nggak sama antara sebelah kanan dan kirinya, motif asimetris. Yang D, teknik menggambar ragam hias. Yang pertama adalah teknik stilasi. Teknik stilasi di sini kata kuncinya itu adalah objeknya
dibentuk baru, tapi dia distilasi ini adalah kata kuncinya digayakan. Biasanya dilakukan dengan penggayaan di sini, penggayaan, diubah dengan penggayaan. Ya tergantung, setiap orang pasti gayanya berbeda-beda ketika membuat suatu motif. Yang kedua adalah teknik deformatif atau deformasi. Ini merupakan cara menggambar dengan mengubah bentuk asli dari aslinya itu diubah, tapi di sini disederhanakan, ya kan? Sederhana sekali bentuknya, misalnya kupu-kupu ya udah bentuk sederhana kupu-kupu, motifnya kupu-kupu seperti apa sih, misalnya kayak gini sih, sederhana sekali. Misalnya motif cukup diwakili dengan bentuk seperti itu. Yang ketiga itu adalah distorsi. Distorsi di sini kata kuncinya adalah malah di sini itu melebih-lebihkan. Objeknya dimodifikasi, dilebih-lebihkan. Pada contohnya misalnya membuat burung. Burung itu kan sayapnya seberapa sih, misalnya sayapnya kan sebetulnya kecil segini misalnya, ya kan, misalnya burung seperti itu, tapi di deformasi kita harus mengubahnya dengan ini sayapnya diubah yang bahkan motif-motif. Nah, burungnya seperti itu misalnya. Oke, itu materi gambaran inti dari bab 2 menggambar agam. Ya sebetulnya selanjutnya sama seperti bab 1, yaitu adalah membahas tentang alat dan bahan. Tapi sama sudah dipelajari di bab 1 pada pertemuan sebelumnya. Alat dan bahannya sama, bisa digunakan semua untuk menggambar agam hias. Itu gambaran singkat tentang materi bab 2. Materi intinya atau esensialnya sebetulnya adalah isinya hanya itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.